Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam dan lingkungan hidup ya. Sebenarnya kita sebagai umat Islam sadar bahwa Allah menciptakan alam semesta ini. Allah menciptakan bumi beserta isinya, langit dan bumi seluruhnya, apa yang ada di antara keduanya. Selain itu sebagai ayat kauniyah untuk kita lebih mengenal Allah melalui ciptaan-ciptaannya, itu juga sebagai karunia buat kita. Kita hidup di bumi, kita memanfaatkan apa yang ada di bumi untuk kehidupan kita, untuk fasilitas kita beribadah dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam dan lingkungan hidup manusia ketika diamanahkan sebagai khalifatul fil ard, jelas ya kewajibannya adalah tinggal di bumi dan mengelola bumi ini dengan sebaik-baiknya, dengan sebijaksana mungkin. Tidak ada masalah. Masalah mulai muncul ketika umat Islam tinggal di bumi kan tidak sendirian, tapi bersama dengan sekitar 8 miliar manusia lainnya, yang mana itu terdiri dari umat agama lain. Masih mending kalau umat agama lain dia sama-sama percaya Tuhan. Yang parahnya lagi, kelompok orang-orang ateis ataupun komunis, orang-orang yang tidak percaya akan adanya eksistensi Tuhan. Karena tidak percaya Tuhan, jadi menganggap dunia ini tiba-tiba saja ada, akhirnya dieksploitasi secara besar-besaran, secara tidak bertanggung jawab. Karena orang-orang ateis, orang komunis menganggap setelah meninggal, setelah mati, selesai, tidak ada pertanggungjawaban di akhirat. Sedangkan kita umat beragama, khususnya umat Islam, dengan sadar bahwa Allah menciptakan manusia sebagai khalifatul fil ard, sebagai pemimpin di bumi, dan Allah akan memintai pertanggungjawaban kita, apa yang kita lakukan di bumi ini. Dan kita akan hidup lagi di alam akhirat kelak, alam yang abadi. Jadi bumi ini, kita tinggal di bumi sebagai ujian ya. Orang sering mengatakan kita di dunia ini ibarat numpang minum saja, hanya sebentar lalu pindah alam. Masalahnya kerusakan alam kita di bumi ini ditengarai biasanya dilakukan biasanya oleh orang-orang yang tamak ya, yang rakus. Saya katakan demikian karena manusia itu sebenarnya kebutuhannya kan hanya sepiring nasi dan segelas air putih. Sudah perut kenyang, untuk ibadah kepada Allah kita nunggu waktu sholat, kita zuhur nunggu asar, sambil nunggu asar kita beraktivitas, nanti maghrib nunggu isya malam istirahat, sampai sholat malam, nanti subuh ibadah, muter seperti itu terus, sambil bersyukur kepada Allah, menikmati karunia Allah di dunia ini, sambil menunggu giliran nanti kembali pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rusaknya alam ini memang tanggung jawab umat manusia. Tapi kalau kita mau spesifik lagi, karena yang menghuni bumi ini semua umat manusia, kita sebagai umat Islam yang sadar Allah amanahkan kepada kita sebagai pemimpin di bumi, kita harus semaksimal mungkin membuat keseimbangan di bumi ini. Ya, mulai dari hal terkecil ya, mulai dari diri kita sendiri, kita buang sampah pada tempatnya, menggunakan air secara bertanggung jawab dengan secukupnya, kita gunakan energi yang ada juga seefektif dan efisien mungkin untuk kebutuhan kita secukupnya. Mengenai bumi ini, ada yang bilang bumi sudah tua. Memang sudah tua. Di dalam Wikipedia kalau teman-teman cek, umur bumi itu disebutkan sekitar 4,5 miliar tahun. Sedangkan Moh Asadi dalam bukunya The Grand Unifying Theory of Everything, beliau menyebutkan umur alam semesta ini sekitar 17-20 miliar tahun. Sementara Profesor Jean-Claude Batelere menyatakan bahwa umur semesta ini kisaran 18 miliar tahun. Sedangkan NASA, teori NASA mengeluarkan data umur semesta ini kisaran 12-18 miliar tahun. Artinya kalau kita tarik timeline, ada yang menyatakan 4,5 miliar, ada yang sampai belasan, ya kasarnya belasan lah ya, belasan miliar rentang waktu bumi ini. Terus umat manusia di sini
ketika Allah menurunkan Nabi Adam, berdasarkan data yang lain, Nabi Adam itu rentan waktunya sampai zaman kita itu sekitar 7.500 tahun. 7.500 tahun kalau dibandingkan belasan miliar tahun itu hanya rentan waktu yang sedikit sekali. Pertanyaannya, di rentan belasan miliar tahun sebelum Allah turunkan Nabi Adam itu ada apa di bumi? Ya kan? Nah, di Al-Qur'an Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Di dalam ayat tersebut Allah berfirman kepada malaikat bahwa Allah hendak menciptakan khalifah di bumi, khalifatul fil ard. Lalu malaikat menjawab, "Ya Allah, kenapa Engkau hendak menciptakan manusia yang nantinya akan merusak dan juga saling menumpahkan darah? Padahal kami, yaitu para malaikat, senantiasa memujimu, senantiasa bertasbih kepadamu." Lalu Allah menjawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang malaikat tidak ketahui. Kalau dari ayat ini bisa dipahami bahwa bisa jadi sebelum Allah menurunkan Nabi Adam, di bumi sudah ada makhluk sebelumnya. Kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa ada memang sebelumnya, tapi bangsa jin, yaitu bangsa Hin dan Bin, karena mereka juga sama, saling menumpahkan darah, mereka membuat kerusakan dan sebagainya. Tapi kalau dikaitkan dengan pendapat para ilmuwan mengatakan bahwa ada manusia purba sekitar 1-2 juta tahun yang lalu. Bisa jadi, ini saya katakan bisa jadi ya, analisa kami, mungkin sebelum Allah menurunkan Nabi Adam, sebelumnya miliaran atau jutaan ataupun miliaran tahun sebelumnya sudah ada manusia purba. Lalu kiamat, punah, musnah, lalu Allah hendak menciptakan kembali. Maka malaikat mengingatkan, karena sudah ada pengalaman sebelumnya. Bisa jadi seperti itu. Atau yang ilmuwan temukan itu memang sebenarnya bukan manusia purba, tapi memang rangka para binatang. Karena Nabi Adam sebagai manusia pertama yang tinggal di bumi, tapi kan bumi miliaran tahun sebelumnya sudah dihuni oleh tumbuhan, binatang, dan makhluk yang lainnya. Ada bangsa jin juga kalau menurut tafsir Ibnu Katsir. Kalau di tafsir Al-Azhar disebutkan ya Adam sebagai makhluk atau manusia pertama. Nah, berdasarkan informasi tersebut, maka kita bangsa manusia umurnya baru ribuan tahun ya, sekitar 7.500 tahun atau 8.000 tahun lah, dibanding umur bumi yang sebelumnya sudah sekian miliar tahun. Bisa jadi bumi miliaran tahun itu lestari, seimbang, alamnya tidak rusak, alamnya terjaga karena tidak ada manusia. Baru ketika Allah turunkan manusia semakin maju, teknologinya, baru bencana dimulai. Kan alam ini menjadi rusak ketika manusia mulai menemukan teknologi. Jadi yang tidak percayakan Tuhan memanfaatkan itu untuk keserakahan, eksploitasi besar-besaran. Yang bertuhan pun mungkin sama seperti itu, tapi masih mending kita sebagai umat yang beragama, lebih-lebih umat Islam, kita sadar akan hari kemudian, ya kita tidak gunakan itu dengan membabi buta, tapi kita gunakan itu untuk kemaslahatan kita semua. Sedang masalahnya yang tidak bertuhan ini, yang ateis ini. Ya, jadi Islam dan lingkungan hidup, kita sebagai umat Islam harus benar-benar menjaga amanah Allah sebagai khalifatul fil ard, sebagai pemimpin di bumi ini. Maka tugas pemimpin, dia harus adil, dia harus bijaksana. Nah, kaitannya dengan lingkungan hidup,
kaitannya dengan alam semesta ini, kaitannya dengan bumi sebagai tempat kita tinggal. Kita sebagai umat Islam hendaknya kita membuat keseimbangan di bumi. Yang hebat dalam bidang teknologi, kembangkan teknologi setinggi langit sehebat mungkin, tapi gunakan untuk kemaslahatan umat manusia. Jangan sebaliknya. Kita ada riwayat sejarah ketika manusia teknologi udah tinggi, mereka bisa membuat bom, malah mereka gunakan untuk mengebom negara lain. Apa yang dilakukan Amerika terhadap Jepang kan, Hiroshima dan Nagasaki, dibom itu senjata kimia menghancurkan ya. Itu kan perkembangan teknologi. Nah, kita sebagai umat Islam harusnya kita kembangkan teknologi sehebat mungkin, tapi kita gunakan untuk sebesar-besar kemakmuran manusia. Kita gunakan untuk membuat manusia terbantu akan teknologi tersebut, dan kita tunjukkan bahwa Islam benar-benar rahmatan lil alamin, membawa rahmat bagi semesta, tidak hanya kepada sesama umat manusia, tidak hanya kepada sesama umat Islam, tapi seluruh umat manusia. Tidak hanya kepada seluruh umat manusia, tapi kepada seluruh makhluk hidup, binatang, tumbuhan, ataupun makhluk tak hidup yang ada di bumi ini, yang ada di alam semesta ini. Karena kita sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian apa yang bisa saya sampaikan. Lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.